Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, untuk pembelajaran pada semester depan, karena kita akan melakukan perubahan kurikulum, artinya materi-materi yang akan nanti disampaikan akan berhubungan langsung dengan kelas industri yang sudah disesuaikan dengan pihak industri yang sudah kerjasama dengan sekolah. Nah, untuk saya sendiri kepada kalian, nanti pembelajarannya itu akan terfokus pada front-end developer. Dan untuk kelas industrinya nanti yang akan disampaikan oleh guru tamu ataupun guru pembimbing dari pihak industri itu adalah back-end developer. Jadi saling keterkaitan. Saya akan mengajarkan kepada kalian tentang front-end developer, dan nanti untuk kelas industrinya yaitu kalian belajar tentang back-end developer. Mudah-mudahan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran ini akan bisa membantu kalian untuk belajar lebih mudah, dan nanti materi-materi yang akan saya sampaikan juga tidak terlalu sulit dipahaminya. Nanti untuk alat praktek dan pembelajarannya kalian akan disediakan komputer, satu orang satu komputer ya, masing-masing. Tapi nanti sambil menunggu keputusan dari pihak sekolah sampai nanti selesai pembangunan ruangan praktek siswa untuk kalian kelas 10 RPL. Nah, langsung saja untuk materi pertama kita belajar teori dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar langsung ke inti-intinya. Tapi untuk pembelajarannya masih tingkat dasar dulu. Nah, kita mulai saja dulu. Itu mengenal front end dan back end developer. Nah, apa itu front-end developer? Secara singkatnya dan sederhananya, front-end developer adalah pekerjaan dalam bentuk pemrograman yang mengelola dan mengembangkan tampilan sebuah aplikasi atau website. Jadi kalian nanti belajar dengan saya itu untuk mempelajari UI atau user interface. Ya, user interface atau tampilan dalam aplikasi ataupun website. Nah, kemudian yang bisa dilakukan oleh front-end developer itu mengkombinasikan teknik desain, teknologi, dan pemrograman untuk menghasilkan sebuah situs web yang menarik, interaktif, serta menangani debugging masalah yang terjadi. Jadi, kita untuk front-end itu lebih belajar kepada tentang user interface atau tampilan antarmuka yang nanti pada tampilan awal sebuah aplikasi itu yang digunakan oleh user. Itu tampilan awalnya kita buat secara menarik, interaktif, dan mudah digunakan. Nah, itulah tujuan ataupun fungsi dari front-end developer. Nah, kemudian dalam aktivitasnya sendiri itu front-end developer akan sering bekerja menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini ketiga bahasa pemrograman ini yang akan nanti saya ajarkan kepada kalian untuk proses pembelajaran tentang front-end developer. Dan nanti untuk back-end developernya itu akan diajarkan oleh guru tamu ataupun guru pembimbing dari
perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita di kelas industri. Ini mohon maaf ya, untuk rekaman pertama saya dilakukan di ruangan pengelola yang bertepatan di sampingnya itu adalah bengkel jurusan TBSM. Jadi kalau ada suara-suara yang lain mohon diabaikan saja ya. Nah, untuk nanti materi praktikum yang pertama yaitu tentang HTML, atau kalau bahasa ininya HTML ya. Tapi kalau dalam pronunciation-nya atau pengucapannya itu HTML. Kemudian CSS dan JavaScript. Nah, ini logo-logo dari bahasa pemrograman yang akan nanti kita pelajari. HTML itu untuk tampilan keseluruhannya, kemudian CSS itu untuk desainnya, dan JavaScript itu untuk fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam front-end developer. Nanti belajarnya dasarnya ada praktikumnya juga, tapi saya harapkan kalian bisa mengerti walaupun hanya menggunakan video pembelajaran, karena kita belajarnya bersama. Ketika nanti akan ada pertanyaan dari kalian ataupun ada yang mau mengutarakan pendapatnya, silahkan. Ketika nanti di ruang praktikum, kita akan selesaikan secara bersama-sama. Ingat, kita itu belajarnya secara bersama-sama ya. Saya harapkan kalian itu tidak menganggap ada yang namanya guru tetap dihormati, karena semua sumber ilmu pengetahuan yang didapatkan itu melalui jasanya dari guru. Tapi sama, saya juga terus belajar, karena yang namanya belajar ataupun menuntut ilmu itu sampai akhir hayat ya. Nah, selanjutnya untuk tugas dan tanggung jawab front end developer itu yang pertama memastikan kelayakan teknis desain antara UI dan UX. UI UX ya. UI itu user interface dan UX itu adalah user experience ya. Nanti untuk teori lengkapnya silahkan, kalau kalian mau cari-cari sumber-sumber referensi di internet bisa kalian cari sendiri ya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan kecepatan dari website ataupun aplikasi. Pernah kebayang nggak kalau kalian mencari sesuatu di Google itu websitenya lemot banget ya, di samping dari kuota HP kalian ya. Kalau kuota HP kalian itu kurang ataupun terbatas, mungkin ada kendala juga ke sana. Tapi pernah mungkin kuota kalian tinggi ataupun kalian menggunakan WiFi, kemudian mengakses sebuah website itu lemot banget. Nah, itu tanggung jawab dari front end developer, karena dalam user interface itu harusnya sebuah program bisa diakses dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian menerapkan elemen visual situs web atau aplikasi. Nah, elemen visual ini sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya akan memberikan beban terhadap kecepatan dari website. Semakin banyak kalian menambahkan efek visual ya dalam sebuah web ataupun aplikasi, itu pasti akan semakin besar juga kapasitas memori ataupun akses kepada web atau aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, menggunakan desain responsif dalam pembangunan antarmuka pengguna situs web atau aplikasi. Selanjutnya, menguji situs web atau aplikasi untuk digunakan. Jadi uji coba terlebih dahulu sebelum di develop atau di publish. Ya. Kemudian memecahkan masalah kode apapun yang tidak berfungsi. Kodenya di sini ya pasti yang tiga yang tadi ya, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti belajarnya sama, berurutan. Kita belajar dulu HTML, kemudian setelah HTML bisa dikuasai, lanjut ke CSS. Tapi antara HTML, CSS, dan JavaScript itu saling berhubungan. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika nanti belajar HTML, CSS-nya juga bisa langsung masuk di bagian-bagian tertentu.
Di JavaScript-nya juga sama. Di bagian-bagian tertentu, walaupun kita belum sampai ke materi JavaScript, itu bisa masuk di HTML-nya juga. Tapi untuk awal-awalnya saja dan dasar-dasarnya saja. Kemudian selanjutnya, meningkatkan arsitektur visual situs web atau aplikasi. Kemudian memastikan bahwa semua kelayakan dari tampilan website sebelum mengirimkannya ke tim backend. Jadi sebenarnya front end dan back end itu tidak bekerja sendiri, ada timnya masing-masing. Kalau mungkin kalian baru dasar, nanti pembelajaran sama kita tadi seperti saya bilang, kita belajarnya bersama-sama. Artinya belajar bersama itu kita belajar dalam sebuah tim, ya. Tidak ada satu ataupun yang lebih jago ataupun lebih pintar ataupun bagaimana. Kita belajar bersama-sama. Kita ketika ada masalah, kita cari solusinya secara bersama-sama juga, ya. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dengan tim yang lainnya. Itu tadi, ya. Kita belajarnya harus bersama-sama. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Oke, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ada temannya atau dalam satu kelompok tim itu, kalau ada yang terkendala ataupun ada kesusahan, kita bantu. Semuanya kita bantu. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Nah, untuk skill-skill yang harus dimiliki, ya, untuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang front end developer, yaitu menguasai bahasa pemrograman HTML dan CSS. Nah, ini awal nantinya, ya. Sebagai bahan yang pertama yaitu pemrograman HTML dan CSS. Kemudian selanjutnya JavaScript, itu pasti. Kemudian framework dan libraries. Ada nanti lanjutannya, insya Allah nanti untuk kelas 10, karena kebagian satu semester kita fokus di 2 materi yang awal. Untuk yang selanjutnya itu dilaksanakan atau diberikan pembelajaran materinya pada semester selanjutnya, atau jikapun bisa nanti kita belajar tentang framework, ya, entah itu menggunakan Bootstrap, Laravel ataupun yang lainnya, ya. Dan untuk ini framework, CSS processor, kemudian responsive design, testing dan debugging, kemudian version control. Itu skill ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh front end developer pada proyek sebuah pembuatan aplikasi. Ingat, dalam kelas industri itu harus ada produk yang dimunculkan atau yang harus kalian miliki ketika selesai akhir dari setiap semesternya. Jadi produk yang harus kalian munculkannya itu apa, gitu ya. Jadi kalau untuk kita jurusan RPL di sini, ya pasti mungkin kita akan, karena kelas industrinya dan perusahaan yang bekerja sama dengan kelas industri kita itu adalah basicnya adalah perusahaan web developer. Jadi artinya nanti mungkin hasil aplikasi kalian itu berbentuk web developer atau website, ya. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan, nanti akan digabungkan dengan website sekolah, hasil dari pekerjaan kalian selama mengikuti kelas industri yang ada di sekolah, ya. Oke. Hanya itu saja untuk pengenalan awal dari pembelajaran kita ke depan. Jadi nanti pembelajarannya kita manfaatkan menggunakan media video pembelajarannya. Nanti untuk di kelasnya kalian bisa langsung sharing dengan teman kalian, dengan saya dipersilahkan. Oke. Kita akhiri untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas waktu yang kalian sampaikan. Mohon maaf ya, ada yang ulang tahun. Jadi mungkin kalau nanti terdengar suaranya, saya mohon maaf, ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Selamat pagi, sehat selalu dan selalu bersyukur.